Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Insyaallah Allah satu-satunya zat yang memiliki segala pujian. Maka insyaallah kita manusia belajar untuk tidak menikmati pujian. Sebab sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Dan jika kita senantiasa ingin selalu tersanjung, disanjung, dipuja, dipuji, maka haknya Allah bagaikan kita ambil. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Insyaallah bunda ayahanda yang dirahmati oleh Allah, kebersamaan kita untuk senantiasa talibul ilmi, belajar agama Allah, itu adalah salah satu usaha kita untuk menghancurkan kesombongan diri, menghancurkan keakuan diri, menghancurkan kehebatan diri. Dengan senantiasa bertalibul ilmi, menggali ilmunya Allah, maka makin terasa bahwa Allah ini maha, kita ini hamba yang tidak ada di hadapan Allah. Mengapa kita adalah hamba yang tiada di hadapan Allah? Sebab kita juga yang sering menyatakan Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Semua adalah kehendak Allah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada pun daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka alhamdulillah saya tiba di tempat ini, di Masjid Teladan, sebab Allah yang tolong saya. Allah tolongnya dengan sangat luar biasa. Bunda ini sudah sampaikan pada saya, biasanya teh suka macet. Masya Allah, pertolongan Allah. Bunda lillahi ta'ala, serahkan pada Allah. Allah maha tahu niat hati kita, maka tak ada semenit pun tadi terkena macet. Alhamdulillah ya. Allah yang tolong ya Bun ya. Semuanya pertolongan Allah. Terus gimana kalau mau datang kemari ternyata macet? Juga pertolongan dari Allah. Kenapa pertolongan dari Allah? Sebab kita ditolong untuk belajar sabar, belajar mengendalikan hawa nafsu. Pingin datang ke Masjid Teladan, pingin cepat-cepat sampai ke Masjid Teladan, pingin bisa dapat silaturahim, ternyata di perjalanan dikasih macet, maka keinginan itu mesti dikendalikan. Karena ketentuan Allahnya macet, maka keinginan mesti dikendalikan. Maka di dalam kendaraan mesti sabar. Maka dikasih macet itu baik karena hadiah dari Allah, dikasih lancar juga baik, hadiah dari Allah. Sebab segalanya milik Allah, maka insya Allah hidup ini tenang. Hidup ini tenang karena kita yakin apapun yang datang pada hidup kita datangnya dari Allah. Kalau datangnya dari Allah, maka ketentuannya ada pada Allah. Kalau ingin bisa mencapai ketentuan dari Allah, nggak mungkin kalau kita nggak mendekat kepada Allah. Maka hidup ini kuncinya taqarrub ilallah, mendekat terus kepada Allah, karena Allah maha memiliki segala sesuatu. Insya Allah. Semoga Allah ridho dengan usaha kita sore hari ini di bulan Ramadan, di bulan suci. Tentu saja atas prakarsa dari ayahanda kita, Ayahanda Bambang, Masya Allah, beserta seluruh panitia yang bertugas kerja, maka setiap tahun bisa silaturahim di Masjid Teladan, kumpul-kumpul rame-rame, insya Allah mentafakuri kebesaran Allah, mensyukuri bulan Ramadan, bersilaturahmi
berbagi inspirasi dan juga bertolibul ilmi. Alhamdulillah. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri dan seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikut. Insya Allah kita berdoa, berharap, berjuang. Tidak bisa pun kalau cuma berharap, berdoa, tidak pakai berjuang. Tidak bisa ya. Contohnya gini pun. Ini meja dari apa? Kayu. Kayu asalnya dari mana? Pohon. Ada tukang kayu tiap hari berdiri atau duduk atau sholat di sebelahnya pohon. Harapannya bisa jualan meja sehingga ada penghasilan. Harapannya udah benar. Harapannya udah benar, ingin bisa jualan meja supaya dapat penghasilan. Benar atau enggak? Benar. Karena meja dari kayu, kayunya dari pohon, maka tiap hari doa di pinggir pohon. Jadi apa enggak mejanya? Mesti diapakan? Mesti diusahakan. Mungkin cara potongnya mesti benar ya, lalu mesti dihaluskan ya. Sudah jadi gelondongan kayu, bisa nggak langsung jadi meja? Nggak bisa, mesti diolah. Maka orang Islam sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala, Allah tidak merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak merubahnya. Jadi rezeki yang diberikan kepada tukang kayu itu dari Allah Ta'ala. Ada yang mau beli mejanya, itu ketentuan Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak akan mendatangkan rezeki dan pembeli jika tukang kayu tidak ikhtiar merubah kayu menjadi meja. Ya, jadi itulah umat Islam. Umat Islam ini hidupnya berharap hanya kepada Allah, berdoa memohon kepada Allah, berusaha agar Allah memberikan pertolongan kepada harapan dan doa-doanya. Maka kalau kita doa sama Allah, jangan protes pun. Ya, saya sudah doa terus kok belum dikabul-kabul sama Allah, gitu ya. Kenapa kok Allah begini? Allah tidak adil. Allah kok disalah-salahin terus ya Allah. Padahal kalau Allah tidak kasih nafas, masih ada nggak kita hari ini? Sudah, Allah jangan disalah-salahkan terus ya. Kok aku belum dikabul-kabul doanya sama Allah? Maka kita tafakur, kita muhasabah. Bagaimana cara kita berdoa pada Allah? Saya duduk angkat tangan. Doa, oh betul secara adab, bersuci, ambil waktu khusus, angkatkan tanganmu memohon kepada Allah dengan merendahkan suaramu. Ya, secara adab udah benar. Secara perilaku gimana? Tadi kan tukang kayu berdoa kan gak salah pun, betul ya? Tapi kalau gak usaha kayu dijadikan meja kan gak jadi. Maka setelah kita berdoa, ikhtiar kita kepada Allah agar doa kita dikabul itu gimana? Ikhtiar kita kepada Allah, ya Allah, hamba sungguh membutuhkan rezeki darimu setiap bulan. Berarti kita perlu nggak dengan pertolongan Allah? Perlu ya bun? Perlu ya? Karena perlu rezeki tiap bulan ya. Kalau perlu pertolongan Allah, perlu rezeki dari Allah setiap bulan, maka sama Allah disuruh sholat jangan ditunda-tunda. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah paling menyukai sholatnya Nabi Daud. Sebab Nabi Daud tidur di sepertiga awal malam, bangun di sepertiga akhir malam. Dan Allah paling menyukai puasanya Nabi Daud. Puasanya yaitu sehari berpuasa, sehari tidak. Maka kalau Allah suka, kita jangan bilang pingin tapi kok berat ya teh. Jangan. Ya, dengan izin Allah, apa yang Allah suka akan aku laksanakan dengan izinnya Allah, karena memang semua izinnya Allah. Tapi kita jangan bilang mau bangun tahajud ini mata lengket, meluluk kayak susah banget, pusing gitu ya. Jangan, lisannya kita mesti bilang yang disukai Allah, dengan izin Allah aku akan melaksanakannya dengan izin Allah. Ya bun ya, insya Allah semuanya dengan izin Allah bisa dilakukan, bisa dilaksanakan. Jadi kalau kita doa terus kepada Allah, lalu kita merasa
sudah cari waktu khusus, saya sudah angkat tangan, saya sudah minta kepada Allah. Tukang kayu juga begitu. Tapi kalau tukang kayu nggak mengolah kayunya, nggak jadi meja. Maka kalau kita tidak ikhtiar menunjukkan kepada Allah bahwa kita butuh ditolong sama Allah, jangan-jangan pertolongannya nggak datang-datang. Kita doa minta sama Allah, tapi kita maksiat. Kita doa minta sama Allah, tapi lisan kita gibah terus sama orang. Kita doa minta sama Allah, tapi kita mudah caci maki sama Allah lainnya. Kita berdoa minta sama Allah, tapi sholat kita nggak pernah dekat 5 waktu. Kita doa minta sama Allah, sholat 5 waktu nggak pernah bisa tepat waktu. Gak apa-apa dong teh, duhur kan jam 12 sampai jam 3, jadi jam 3 kurang 5 itu masih duhur. Gimana? Gitu apa enggak? Dah, yakin mau ngaji terus kok insya Allah. Doa terus minta sama Allah, mohon sama Allah, tapi gak sempat buka Al-Quran. Lah memang perintahnya Allah pada kita itu semua adanya di mana? Al-Quran. Larangannya Allah pada kita itu disampaikannya di mana? Al-Quran. Sejarahnya para nabi dan rasul supaya kita ngerti adanya di mana? Al-Quran. Sejarahnya orang-orang salih berwarga Ali Imran, Umi Maryam adanya di mana? Lah kok Qurannya yang tidak dibaca? Bingung apa bingung? Bingung apa bingung? Baca HP ini sempat gak pernah lewat. Update dulu, cekrek, ya, naikkan sebentar. Aku bertemu sama Teteh Peggy. Naikkan dulu, ya Bun ya. Sempat toh? Sempat. Bangun tidur pagi begitu melek, blok tangannya nyari handphone. Ya. Sempat apa enggak? Sempat. Lah Quran di mana ini Quran ya? Serius apa tidak sia? Serius apa tidak sama Allah ini? Kalau serius ya mesti diperlakukan serius. Kalau bukan handphone terus-terusan sempat baca Quran mesti sempat. Kalau baca handphone terus-terusan sempat baca Quran tidak sempat. Allah ini zat yang serius apa enggak? Kelakuan kita ini serius apa enggak sih sama Allah? Maka jangan tanya kalau doa belum dikabul. Ya, bukan tidak mengabulkan. Yang pertama, Allah ini zat maha, termasuk maha mengabulkan. Jadi hak mengabulkan adanya pada Allah. Kita haknya berdoa, memohonlah kepadaku maka akan aku kabulkan. Al-Baqarah 186. Memohon kepadaku, meminta kepadaku akan aku kabulkan. Jatahnya kita memohon, meminta, nggak usah ngurus soal pengkabulan. Pengkabulan haknya Allah. Soal pengkabulan udah nggak usah diurus, udah dikasih hak sama Allah, minta, mohon, doa, ngomong, udah alhamdulillah. Bukan tidak mungkin, Allah ini maha. Kalau dulu cerita Allah, hamba-hambaku dilarang berdoa padaku, nggak boleh minta, nggak boleh mohon, diam aja, dalam hati aja, jangan ada yang ngomong. Bisa aja ada aturan itu, tapi tidak. Allah katakan berdoalah kepadaku, memohonlah kepadaku, mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Yang mengkabulkan Allah. Jadi itu haknya Allah. Ya, kita minta saja sama Allah. Allah kasih, alhamdulillah. Allah belum kasih, alhamdulillah. Allah tidak kasih, alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah zat maha baik. Kalau sudah maha baik, segala yang datang daripadanya adalah baik. Mesti yakin. Orang Islam kan beriman, punya rukun iman. Yang pertama yakin pada Allah, maka mesti yakin sama Allah. Ya kemudian insya Allah. Sore hari ini semuanya sehat. Alhamdulillah. Semuanya masih sahur. Ada yang tidak, ada yang tidak, orang tua kok. Gak apa-apa, jangan bilang sahur semua. Ya. Ada yang libur sahur, tapi libur sahur
bukan artinya libur ibadah. Jangan sampai bilang, saya lagi libur sholat, saya lagi libur puasa, saya lagi libur baca Quran. Maka kalau lisannya begitu, selesai datang bulan mau mulai lagi berat, karena rasanya libur. Hidup ini rasanya mesti semuanya ibadah. Coba saya tanya, menjalankan perintah ibadah atau bukan? Menjalankan perintah Allah ibadah atau bukan? Ibadah ya Bun ya. Sekarang saya tanya, perempuan yang sedang haid dilarang untuk sholat, itu perintah Allah bukan? Perintah Allah bukan? Berarti kita ibadah nggak sama Allah? Jadi tidak puasa ketika haid itu ibadah, tidak sholat ketika haid itu ibadah, tidak pegang mushaf ketika sedang kotor itu ibadah. Hati kita mesti merasakan itu ibadah. Jangan sampai rasanya libur. Maka banyak yang tanya, selesai datang bulan ini saya mau sholat lagi males, mau baca Quran lagi males, mau puasa lagi berat karena rasanya libur. Itu bukan libur, itu lagi ibadah, menjalankan perintah Allah. Haid dilarang, puasa itu ibadah, lagi ibadah di kita sama Allah. Sebab haid dilarang untuk puasa, itu ibadah kepada Allah. Kalau lagi haid puasa, lagi haid sholat, itu melanggar perintah Allah. Jadi mulai sekarang, barangkali di sini ada para bunda atau adik-adikku atau muslimah yang lain merasa, saya ini kalau selesai datang bulan ini kok berat banget, lagi malas, ya mau baca Quran lagi susah. Mulai dilatih, dirubah pikirannya. Kalau lagi tidak sahur, lagi tidak sholat, itu artinya lagi ibadah. Jadi kalau sudah mulai bersih, lanjut lagi ibadah. Kan ibadah terus, semuanya sama ibadah. Jadi nggak ada sempat setan masuk lewat rasa malas. Kalau malas bukan kita, setan. Kenapa kok setan? Karena udah janji sama Allah. Kalau baca surah Al-Hijr, kita bisa lihat jelas janjinya setan kepada Allah. Apa janjinya? Menggoda hamba-hamba Allah. Hal yang Allah tidak suka akan dibungkus dengan kenikmatan, kata setan, agar hamba-hamba Allah mudah tersesat. Maka tidur bablas, gak bangun tahajud. Nah ini tidurnya enak, nikmat ya. Apalagi kalau lagi adem, dingin, hujan kayak begini, ya Allah nikmatnya tidur ya. Maka yang nikmat ini dibungkus nih sama setan ya, langsung dibungkus. Jadi kenikmatan ini rupanya bungkusannya setan. Kenapa? Supaya tak bisa bangun tahajud. Jadi kalau bunda sudah niat, terus matanya nggak bisa kebuka, itu bukan bunda, itu setan lagi gandulin mata. Ya, maka misi hidup kita melawan syaitan. Sebentar lagi saya akan masuk nih kepada hijrah menuju jannah. Kita tetapkan dulu misi hidup kita. Misi hidup kita melawan syaitan. Karena misinya setan menggoda manusia. Coba lihat, sederhana kan ya? Nggak rumit ya Bun? Nggak rumit. Saya tanya dulu satu-satu. Manusia ciptaan Allah bukan? Iya. Setan ciptaan Allah bukan? Iya. Setan misinya, tujuan setan menggoda manusia. Kalau setan tujuannya menggoda manusia, maka manusia tujuannya apa? Melawan godaan setan. Sederhana kan? Sederhana Bun. Jadi mulai hari ini semua mesti mantapkan hati. Setan tujuannya menggoda manusia, itu ciptaannya Allah. Aku juga ciptaan Allah, maka tujuanku melawan godaan setan. Apa contohnya? Mau sholat males, itu godaan setan, maka kita mesti lawan. Maka Nabi bilang, kau melawan hawa nafsu itu jihad. Karena hawa nafsu ini dimasuki oleh setan. Kita mesti kuat nih tujuannya, melawan godaan setan. Jadi bunda, waktu bunda nyalakan televisi, terus ada gosip. Nah, Peggy Melati Sukma cerai.
Tuh kan, lihat tuh. Ih, katanya, iya ampun, angkat telepon. Kamu lihat enggak itu di TV, ya? Tuh coba tuh lihat tuh, gitu ya Bun ya. Itu namanya mesti dilawan apa enggak? Istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tinggal TV-nya masuk ke kamar mandi, masuk ke tempat wudhu, langsung wudhu, habis wudhu langsung tegakkan sholat apa aja, sholat sunnah yang diizinkan tegakkan karena lagi melawan syaitan. Habis itu ikhtiarnya apa? Matikan TV-nya. Wong kayu aja nggak diolah sama tukang kayu, nggak jadi meja. Menghindari gibah, menghindari gosip, menghindari mata yang melihat yang Allah tidak suka, nggak bisa kalau TV-nya nggak dimatikan. Jadi yang nggak perlu, yang nggak penting-penting matikan. Itu bagian dari ikhtiar kita melawan godaan setan. Jangan sampai TV nonton Bunda. Tahu nggak TV nonton Bunda? Apa aja nyala terus nggak dimatiin. Kan jadi TV yang nonton Bunda ya. Masih Bunda yang nonton TV. Kalau Bunda yang nonton TV, Bunda ini hambanya Allah. Ayahanda ini semua hambanya Allah. Kalau hambanya Allah ingin berjuang menunaikan perintah Allah. Jadi kalau di TV ada sesuatu yang menggoyang akidah, yang menghancurkan moral, yang merusak, maka kita matikan. Jadi kita nonton TV, jangan TV nonton kita. Kalau TV nonton kita susah, nggak ada akalnya. Kalau kita nonton TV kan dikasih akal sama Allah. Akal dikasih sama Allah untuk apa? Agar kalian tahu mana yang hak dan yang batil. Itu tujuannya akal. Nggak ada tujuan lainnya. Dikasih akal supaya bisa misahkan yang hak dan yang batil. Jadi kalau ada yang batil di televisi, mati. Kenapa kok ditonton? Yang ngomong ini yang 21 tahun di industri televisi. Jadi mudah-mudahan dipercaya. Karena memang isinya itu sudah banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Ya, tentu kita butuh informasi, tentu kita butuh pengetahuan. Makanya saya ingatkan, Bunda, ayahanda yang nonton TV, jangan TV nonton kita. Loh, kaget saya. Langsung direspon sama Pak Bambang ya. Gitu ya Bun ya? Iya, baik. Jadi sekarang setelah memberikan inspirasi di pembukaan, kita mau masuk ke tema tentang hijrah menuju jannah. Kenapa di depan saya ngobrol-ngobrol dulu sama Bunda tentang apa? Tentang kedudukan kita sebagai hamba Allah. Tadi kita udah sepakat nih, kalau hamba Allah maka tugasnya menjalankan perintah Allah, ya. Kalau tugasnya menjalankan perintah Allah dan di sana ada godaan setan, maka setiap kali godaan itu datang kita mesti melawan. Kalau sudah terlanjur terbawa kepada godaan setan, ada nggak caranya untuk melawannya? Ada. Apa Bun? Taubat. Ya, udah dikasih semua sama Allah. Untuk mencegah godaan setan, zikir, istighfar. Untuk melawan godaan setan, taubat. Zikir, sholawat ini mencegah. Penyakit mendingan dicegah atau diobati? Dicegah ya, kalau kita udah sakit. Nah, kita mencegah godaan setan adalah dengan zikir, dengan istighfar, dengan salawat, dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Sholat itu bagian usaha kita melawan godaan setan. Puasa itu usaha kita melawan godaan setan. Sedekah itu usaha kita melawan godaan setan. Kenapa kok sholat melawan godaan setan? Sebab setannya bilang, Peggy, kamu keren loh, kamu terkenal loh, kamu hebat loh, kamu pinter loh, kamu canggih loh, sombong, ujub, takabur, ya. Kamu bisa nyetir mobil loh sampai ke sini dengan selamat, sombong, takabur, ujub. Maka begitu kita sholat, kita tegakkan sholat. Ada nggak sholat yang boleh ngadepnya mencong, miring sana sini? Apa mesti ngadep kiblat?
sami'na wa ata'na, patuh sama Allah. Orang Islam sak dunia. Saya alhamdulillah 2 tahun ini diizinkan Allah safari dakwah tidak hanya di Indonesia, sudah 15 negara di seluruh dunia. Dari mulai Indonesia, Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, Jerman, Prancis, Austria, Afrika, kemana-mana. Dimanapun mau sholat nyarinya kiblat. Apa nih maknanya? Sami'na wa ata'na, taat sama Allah. Taat sama Allah. Jadi sholat ini menolong kita ini. Kita sedang melawan setan. Sebab setan akan selalu bilang yang hebat kita, yang pintar kita, yang canggih kita, yang keren kita, yang punya badan kita, yang punya kepala kita. Badan-badan saya kamu ngurusin banget. Itu kita kadang-kadang ya. Rumah-rumah saya, perut-perut saya, mata-mata saya, gitu ya. Coba kalau matanya punya kita, bisa nggak berhenti kedip 2 jam? Ayo, kan mata-mata saya ngurusin amat sih. Coba berhenti dulu kedip 2 jam. Bisa bun? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Perut saya ngurusin amat. Coba kalau sakit perut, memang itu otot saraf sebelah mana yang sakit? Mana ya? Sebelah mana ya? Gitu ya. Jadi bukan punya kita, silakan Bunda ya. Bukan punya kita tapi punya Allah. Tapi setan akan ngomong terus. Setan akan bilang terus, kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Maka sholat kita untuk melawan setan. Kenapa kita sholat? Bismillah, saya berdiri ya. Bunda, minta maaf saya berdiri ya. Kenapa kita sholat itu untuk melawan godaan setan? Tadi, yang pertama, sami'na wa ata'na, taat sama Allah. Wudu menghadap kiblat. Yang kedua, setan bilang, kerjaan kamu keren, jabatan kamu hebat, uang kamu banyak, tabungan kamu numpuk, mobil kamu berjajar, rumah kamu di mana-mana. Begitu kita berdiri menghadap kiblat dan berniat kepada Allah, maka kalimat pertama kita adalah Allah, hancur kesombongan kita saat itu. Allah Maha Besar. Jadi kita punya uang 2 triliun, uang itu lebih besar gak dari Allah? Enggak. Punya mobil 10 berjajar-jajar, lebih besar gak dari Allah? Enggak. Karena kita berdiri menghadap kiblat dan mengatakan Allah Maha Besar. Jadi orang-orang yang sholatnya dengan hati, dia akan tertolong dari kesombongannya. Karena Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, belajar khusyuk di dalam sholat mulailah dengan takbir. Khusyuk dulu saja pada takbir. Karena takbir ini menyatakan Allahu Akbar. Rasakan getarannya. Rasakan kita mengucapkan Allah Maha Besar. Jadi hidup ini lagi dirundung masalah. Masalah kita lebih besar gak dari Allah? Enggak. Maka orang Islam dihantam oleh ujian masalah apapun, orang Islam kuat mentalnya karena Tuhannya Maha Besar. Jangan kita kalah sama masalah. Jangan ada di masalah down, stres, aduh meratap, nangis terus ya. Allah Maha Besar. Tegakkan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir terus, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini kita sedang melawan setan. Satu lagi contoh, sedekah itu kita lagi melawan setan. Kenapa kau melawan setan? Kata setan, kamu nggak bisa lo hidup tanpa uang, kamu nggak bisa lo hidup tanpa rumah bertingkat, kamu nggak bisa lo hidup tanpa perhiasan. Aku pengen punya perhiasan loh, aku pengen punya tas yang keren loh, aku pengen punya jam yang keren loh. Ya, harta. Maka ditolong sama Allah. Apa pertolongan Allah? 2. Hitung zakatmu, kata Allah, jangan sampai kurang. Setelah itu Allah tolong apa? Sedekah jangan dihitung-hitung. Lihat pertolongan Allah. Allah latih kita untuk tidak terikat pada harta kita. Allah katakan dalam Al-Quran Baqarah
jamin Allah ganjar dengan ratusan kali lipat. Jamin engkau keluarkan hartamu di jalan Allah bagaikan engkau memiliki kebun di atas bukit terkena hujan, dia selalu hasilnya berlipat ganda. Bagaikan begitu walau sedekah. Apalagi kata Allah, infak, Baqarah 273, 274, 275, keluarkan infakmu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat. Infak, sedekah jangan dihitung. Jadi kalau nanti di masjid ada kotak keliling, mau keluarinnya warna merah, warna hijau, warna biru, warna coklat, warna apapun, hatinya luruskan untuk Allah. Jangan sampai ngorek-ngorek dompet. Tadi mana sih kembalian ini 5.000 ya? Jangan ya Bun ya. Jangan sampai juga ngorek-ngorek dompet. Aku mah yang warna merah nih, keluarinnya 10 nih, 1 juta. Jangan juga ya Bun ya. Apapun yang kita keluarkan, Bismillah karenamu ya Allah. Bismillah karenamu ya Allah. Bismillah. Kenapa? Uangnya punya Allah. Jangan coba-coba kita merasa kita yang punya, sehingga kita merasa hebat ngeluarin banyak, atau kita merasa kikir jadi ngeluarin sedikit. Punyanya Allah. Takut kita ya Bun ya. Nah ini kan kita melawan godaan setan. Sholat melawan godaan setan, sedekah melawan godaan setan, puasa melawan godaan setan. Kenapa? Mana ada manusia yang gak butuh makan? Siapa di sini gak perlu makan? Gak ada ya? Siapa di sini yang gak perlu minum? Siapa yang di sini gak punya hawa nafsu? Gak pernah marah, gak pernah sedih, gak pernah kecewa, gak pernah apa-apa, diem aja kayak patung. Ada apa? Enggak. Manusia ini nggak bisa, dia perlu makan, dia perlu minum, dia punya hawa nafsu. Tapi karena ketiganya ini gampang ditunggangi setan, maka kata Allah, hai orang-orang beriman, berpuasalah kamu, ya diwajibkan kamu untuk berpuasa. Ini melawan godaan setan. Jangan sampai karena makanan dari ujung meja sampai ujung meja, ya. Lalu kemudian kita jadi kalah nafsu, ya Bun ya, maka disuruh puasa. Jadi insya Allah Bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, ayah anda adik-adikku yang dirahmati Allah Ta'ala, hidup ini man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hidup ini, apa itu artinya Bun? Barang siapa kenal hakikat dirinya, dia akan kenal dengan Tuhannya. Dia akan kenal dengan ilahi Robbi. Maksudnya apa toh teh? Ya, maksudnya apa toh Mbak Peggy? Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal dengan Tuhannya. Apa maksudnya? Kita mesti tahu diri, mesti kenal diri. Diri kita ini ciptaan Allah, apa kita yang menciptakan? Kita ini ciptaan Allah, apa kita yang menciptakan? Ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah, maka yang paling tahu tentang diri kita adalah kita atau Allah? Allah yang menciptakan. Maka kita harus menyerah kepada Sang Maha Pencipta. Bunda tahu artinya kata Islam? Apa Bun? Menyerah. Ya, Islam itu menyerah. Menyerahnya kepada apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Menyerahnya ke siapa Bun? Allah. Maka orang-orang yang ingin masuk Islam, dia mesti syahadat. Dia mesti berakad. Akadnya tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya dia nyerah sama Allah. Maka dia disebut kalau perempuan muslimah, kalau laki-laki muslimin. Apa artinya? Orang yang sudah menyerah kepada Allah. Kalau perempuan muslimah, kalau laki-laki muslimin. Maka kalau sudah menyerah kepada Allah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini hijrah. Inilah hijrah. Terus berjuang melakukan yang diperintahkan Allah. Tadinya gak pernah sholat, berjuang supaya bisa sholat. Sudah bisa sholat, berjuang untuk khusyuk. Sudah khusyuk, berjuang melaksanakan yang sunnah, yang nafilah.
Yang sunnah ini jangan dihitung-hitungan sama Allah. Ya Bun, jangan ya. Ya kan namanya juga sunnah. Sunnah kan dilaksanakan dapat pahala, nggak dilaksanakan nggak apa-apa. Nanti kata Allah, ya kan neraka dan surga punya aku, jadi kalian masuk neraka aja nggak apa-apa. Gimana? Mau nggak? Mau nggak? Yang kencang nggak mau ke neraka dia dicatat malaikat. Mau nggak ke neraka? Dicatat oleh malaikat insya Allah. Jadi sama Allah jangan hitung-hitungan. Ya, kita jangan bilang bahwa ini adalah sunnah, dilaksanakan dapat pahala, nggak dilaksanakan nggak apa-apa. Jangan bilang begitu. Nanti kalau kita hitung-hitungan sama Allah, Allah hitung-hitungan sama kita. Neraka kan juga punyanya Allah. Jadi kalau semua mau dimasukin neraka sama Allah, nggak apa-apa, orang punyanya Allah kok. Tapi kita mau apa enggak? Kan nggak mau kitanya. Maka sama, yang sunnah, yang wajib semua kita laksanakan. Ya. Supaya apa? Supaya kesempatan kita ke surga, ketemu dengan Allah itu lebih besar. Lebih besar kesempatan yang maksiat apa yang kesempatan yang beriman? Yang beriman kesempatannya lebih besar ya. Walaupun di hari akhir haknya adalah hak Allah yang menentukan surga dan neraka. Tapi kalau orang-orang yang maksiat dengan orang-orang yang beriman, maka kesempatannya lebih besar orang-orang yang beriman. Nanti orang-orang yang maksiat bisa juga kesempatannya besar masuk kepada surga ketika dia bertaubat, lalu dia berhijrah. Maka ini ada pada surah An-Nahl ayat 110. Orang-orang yang berhijrah setelah dia menderita cobaan, ujian, lalu dia sabar, lalu dia berjihad di jalan Allah, Allah Maha Pengampun atas segala dosa-dosanya. Maka kesempatan dia jadi besar untuk ke surga. Hijrah menuju jannah, kesempatannya jadi besar untuk menuju ke surga. Saya tanya ya Bun ya, ini waktunya sudah semakin sempit. Saya tanya dulu sama Bunda, tujuannya cuma sampai surga atau ada tujuan lain? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Apa tujuannya Bun? Apa tujuannya Dek? Apa tujuannya Ayah? Benar gak tujuannya cuma surga? Enggak ya. Tujuannya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku milikmu ya Allah, aku pulang kepadamu ya Allah. Tujuan kita adalah Allah. Surga itu motivasinya. Bunda punya anak, disuruh sekolah, tiap 3 bulan terima rapor. Tujuan Bunda nyekolahin anak, rapor atau ilmu? Rapor adalah motivasinya. Betul? Surga adalah motivasinya. Tujuan kita adalah Allah. Ingin pulang kepada Allah, ingin ketemu sama Allah. Allah ini Maha tahu, Allah Maha mengerti. Ya Allah, selama di dunia aku berjuang, aku kerja keras, aku susah, aku sedih, aku banyak pedih, aku banyak menderita. Aku ingin bertemu denganmu ya Allah, aku ingin bersamamu ya Allah. Maka dari mulai dunia ini kita udah nyicil. Nyicilnya tadi punya TV, jangan TV nonton kita nonton TV itu nyicil, ingin ketemu sama Allah ya. Dengar gosip, jangan kita ngomong-ngomongin lagi ke yang lain, tahan diam saja sampai di pengetahuan kita. Kalau kita belum tabayun, kalau kita belum menanyakan, kita belum klarifikasi, jangan nyampaikan lagi. Itu ikhtiar kita agar bisa ketemu dengan Allah. Kita disakiti sama teman, dikhianati, kita didolimi, jangan kita membalas, tapi kita mendoakan kebaikan bagi orang yang mendolimi. Kalau perlu Bunda datang ke rumahnya, bawakan makanan, bawakan hadiah, Bunda senyum yang lebar, senyumnya. Harta Bunda dizalimi, atau Bunda disakiti, senyum aja sama orangnya. Doakan kebaikan kepada Allah. Kenapa? Sebab kita ingin ketemu sama Allah.
Loh, coba lihat perbedaannya. Ini kita ingin ketemu Allah nih. Surganya udah kelewat nih. Ya, kalau surga semua mau, tapi surga ini kan rapor motivasinya aja. Cita-citanya kan ketemu Allah. Ya, lihat dulu bedanya, ya Bun ya. Kalau pengen ketemu Allah, bunda didolimi sama orang. Gak usah itulah, kejauhan contohnya. Ayah sama bunda datang ke masjid, pakai sendal, masuk ke dalam masjid, sholat ibadah. Begitu keluar dari masjid, sandalnya hilang. Begitu sandalnya hilang, kata bunda, dasar maling di masjid aja masih nyolong. Ya, saya sumpahin biar nanti kakinya catangan. Saya tanya ya Bun, yang nyolong itu salah apa enggak? Salah ya, karena dia nyuri ya. Kalau dia melakukan kesalahan yaitu mencuri, malaikat catatnya itu atau bukan? Dicatat nggak sama malaikat? Dicatat sebagai catatan keburukan atau kebaikan? Keburukan. Satu ya. Berarti dia dicatat malaikat melakukan keburukan. Sekarang kita lihat kita. Begitu kita keluar, sendal kita nggak ada. Begitu sendal kita nggak ada, kita nggak menguasai emosi, marah kita. Begitu marah kita bilang, dasar maling, dia cantongan aja kakinya. Kita memaki atau enggak? Memaki catatannya kebaikan atau keburukan? Mau ketemu nggak sama Allah? Jangan memaki. Ya, kalau sandal hilang, jangan memaki. Jadi mesti apa? Alhamdulillah ala kulli hal, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah, pulang aja, nggak usah pakai sandal. Ya Allah, mudah-mudahan sandalku yang hilang. Yang pertama, kalau di dalam sandal itu ada yang haram menempel padanya, maka engkau sudah bebaskan aku dari yang haram. Kalau di sendal itu ada kebutuhan orang lain yang mengambilnya, maka aku jadikan itu sedekah. Ini berlaku semuanya. Harta sendal, harta uang kita, harta mobil hilang, harta rumah kita terbakar. Kita nggak mengharapkan yang jelek-jelek. Tapi kalau itu terjadi, terjadinya atas izin Allah atau bukan, maka pulangkan pada Allah semuanya. Supaya catatan kita pada malaikat catatan kebaikan. Nah, begitu rumah kita terbakar, lalu kita meratap, kita menangis, kita bilang, kenapa Allah begini pada saya? Maka catatannya pada malaikat, kita suuzon pada Allah. Jadi masuk di catatan buruk. Ya, maka ngalamin apapun, ayo kendalikan hati. Sabar, sebut nama Allah. Kalau nggak nyebut nama Allah, berat untuk sabar. Ngalamin apa kesenangan, sebut nama Allah. Diangkat jabatan, dikasih gaji besar, jadi terkenal, sebut nama Allah. Jangan sampai kayak saya, puluhan tahun saya terkenal, puluhan tahun saya punya apa saja, puluhan tahun saya punya macam-macam kali dibacakan, tapi saya tidak zikrullah, saya tidak mengingat Allah. Maka dengan mudah saya umbar aurat saya, maka dengan mudah saya tinggalkan sholat saya, maka dengan mudah saya tidak baca Quran saya, maka dengan mudah saya masuk ke pergaulan bebas, maka dengan mudah saya zina, maka dengan mudah bisnis saya dolim, maka dengan mudah uang saya banyak yang haram, karena saya tidak menyengajakan diri mengingat Allah. Beriman ini mesti menyengajakan diri, mesti usaha. Kita jangan bolak-balik nanya, ya caranya gimana ya biar beriman? Cara mesti menyengajakan diri. Coba kita lihat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, manusia terbaik yang dipilih Allah. Saya tanya sama Bunda, untuk bertafakur, untuk bertakarup ilallah, merenung dan mendekatkan diri pada Allah, Nabi usaha nggak jalan kaki naik ke bukit, naik ke gua Hira? Beliau usaha nggak melakukan itu? Nabi loh itu, Rasulnya Allah loh itu, yang dosa-dosanya sudah diampuni, yang lalu, yang hari ini, yang akan datang sudah dijanjikan surga oleh Allah. Tapi jalan kaki usaha ke Gua Hira demi untuk bisa beribadah, merenung, demi bisa untuk bermuhasabah. Artinya ada pelajaran yang kita mesti ambil. Untuk beriman kepada Allah mesti menyengajakan diri, mesti sengaja usaha gitu loh Bunda ya.
Paham ya? Mesti sengaja usaha. Coba kita lihat sekali lagi. Terakhir ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang diperintahkan Allah untuk berhijrah, betul? Dari Makkah ke mana? Madinah. Yang perintahkan siapa? Allah Ta'ala. Coba lihat hari hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Siapa yang masih ingat ceritanya? Pertama, rumahnya dikepung oleh pasukan kaum Quraisy, kafir Quraisy, betul? Pasukan itu membawa pedang-pedang yang terhunus untuk menebas kepala Nabi, betul? Beliau mesti berjalan bersama Sayyidina Abu Bakar lawan arah dari tujuan ke Madinah, naik lagi ke Gua Sur, diam di sana selama 3 hari 3 malam, betul? Susah apa enggak itu? Berat apa enggak itu? Jalan kaki ke Madinah 7 hari 7 malam melewati pesisir. Hari ini kita umroh, naik bis, AC, jalannya udah dibuka 5 jam masih ngeluh. Nabi gunung-gunung batu susah payah kayak begitu. Ya, coba lihat, itu nabinya Allah, manusia pilihannya Allah. Hari hijrahnya diperintahkan oleh Allah, susahnya kayak begitu. Maka kita yang pengikut, kalau hijrah dikasih cobaan, dikasih ujian, dikasih susah, ya sudah, memang wayahnya. Sama Nabi kita juga begitu, ya. Jadi kita jangan ngomong lagi, kenapa sih kan orang hijrah dikasih ujian? Kenapa sih orang hijrah kok berat? Kenapa sih orang hijrah itu susah? Ya Nabi dan Rasul saja susah kok kayak begitu, ya. Tapi coba lihat pertolongan Allah. Begitu dipindahkan ke Madinah, Nabi kita menjalani semuanya dengan kesabaran. Maka di Madinah Islam berkembang dengan luar biasa, menyebar ke seluruh dunia. Waktu di Mekah nggak berkembang, cuma muter-muter di Mekah saja, sebab Nabi terus-menerus mau dibunuh. Kita dengar kisahnya Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari debu, Nabi dibilang orang gila, Nabi dibilang tukang sihir. Pengikutnya dibunuh, disiksa. Itu selama di Mekah. Nabi gak boleh beli makanan, gak boleh dikasih akses berdagang, gak boleh. Itu selama di Mekah. Maka Allah hijrahkan orang-orang yang sabar. Allah akan tolong dia, Allah akan pindahkan dia pada keadaan yang terang benderang. Minaz zulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Kuncinya sabar, ya. Mulut jangan memaki, akal jangan cari yang jelek, jangan menggugat-gugat perintah Allah, jangan menolak perintah Allah. Lakukan saja. Hati mesti diluruskan, ya, supaya kita bisa terus hijrah menuju jannah, insya Allah. Maka Ramadan ini Bunda, insya Allah kita pergunakan. Kita pergunakan bulan suci Ramadan sebagai bulan pelatihan kita untuk meraih segala kebaikan dari Allah. Kenapa kok bulan Ramadan yang dipakai? Sebab kalau tadi saya kasih contoh pagi, kalau RT 10 bikin perlombaan masak, hadiahnya 50 juta. Semangat nggak Bunda ikut? RT 1 sama ngadain perlombaan masak juga, hadiahnya 500 ribu. Lebih semangat yang mana? 50 juta. Ramadan bulan yang dimuliakan oleh Allah, ganjarannya dijanjikan luar biasa. Maka kita semangat untuk menggunakannya. Setuju? Takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Saya hanya bisa menyampaikan itu. Terakhir secara singkat 5 menit dan cepat saja Mas Adit. Saya ada amanah. Di sini ada kegiatan-kegiatan dakwah sosial dan kemanusiaan yang saya lakukan selama ini dalam hijrah saya. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi wabil khusus bagi jiwa-jiwa muslim-muslimah yang ingin terus berhijrah. Saya jelaskan sedikit, minta waktu 5 menit ya. Ada cepat saja Mas Adit. Yang pertama, gerakannya bernama Urban Syiar. Ini adalah gerakan dakwah sosial dan kemanusiaan. Subprogramnya yang pertama membumikan Al-Quran, kegiatannya di Indonesia dan di berbagai negara. Kegiatan pertamanya Majelis Inspirasi. Majelis Inspirasi ini keliling di berbagai lokasi di Indonesia dan di seluruh dunia dengan gerakan kembali pada Al-Quran. Dia bicara di komunitas, kampus, korporasi, rumahan dan khusus muslim
Messi Muslimah ini membebaskan buta aksara Al-Quran, kerjasama Urban Syiar dengan dompet duafa. Kami melakukan pelatihan baca Al-Quran sampai hari ini sudah di 13 kota di Indonesia dan sudah mencapai, sudah mencapai 5.100 muslimah. Dan kegiatan ini sudah pernah dibawa ke Amerika, Hong Kong, Malaysia, Kanada, dan lain-lain. Yang ketiga, Aku Mengaji untuk Anak Indonesia. Kami sedang mengikhtiarkan gerakan 99 rumah belajar Al-Quran Asmaul Husna. Ini program-programnya yang sedang dibangun. Ada baru 4 lokasi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Mudah-mudahan nyampe 99. Kami punya subprogram yang kedua, solidaritas kemanusiaan bagi dunia Islam. Yang pertama, kegiatannya Akhwat Bergerak. Akhwat Bergerak kerjasama dengan Aksi Cepat Tanggap. Dia sudah berkeliling ke 114 kota di 14 negara di seluruh dunia. Lalu dia juga mulai berkeliling lagi ke 114 kota tahap kedua. Solidaritas kemanusiaan Akhwat Bergerak khusus bagi perempuan dan anak-anak di dunia Islam. Yang pertama, Gaza, Palestina. Di Gaza, Palestina kami membangun sekolah. Satu-satunya sekolah untuk anak cacat sudah dibakar, dibombardir, dihancurkan oleh Zionis Israel. Maka itu yang kami bangun kembali. Ini proses pembangunan yang kami lakukan selama 7 bulan. Insya Allah sekolahnya sudah berdiri, sudah selesai. Khusus untuk anak-anak cacat, cuma ada 1 di jalur Gaza Palestina dari sedekah jamaah Indonesia. Alhamdulillah. Ini sudah selesai, September kemarin diluncurkan. Kami juga punya sentra pendampingan janda-janda para syuhada yang dibunuh oleh Zionis Israel. Dan di sentra ini mereka dilatih untuk menjahit, dilatih membordir, dilatih baca, dilatih menulis supaya mereka punya keterampilan, mereka bisa mencari nafkah untuk anak-anaknya. Kami punya program sedekah persalinan ibu dan bayi di jalur Gaza. Sampai saat ini sudah 1.000 ibu dan bayi yang kita bantu kebutuhan persalinannya, baik waktu bersalin maupun pasca persalinan. Kami punya program Ramadan untuk Gaza, yaitu Friday the Iftar setiap hari Jumat, baik di Jabodetabek maupun di Gaza, maupun di Suriah, maupun di berbagai wilayah yang kami punya program kerja. Kami membagi makanan setiap hari Jumat. Kami juga punya program kurban di Gaza. Lanjut, kami punya program bantuan musim dingin untuk Gaza. Lanjut, kami juga punya program kursi roda untuk anak-anak cacat. Yang kedua, untuk Suriah. Untuk Suriah kami rutin melakukan penggalangan kepedulian. Kami punya program Ramadan dari Iftar, membagi-bagikan makanan setiap hari Jumat. Dan kami sedang membangun desa untuk anak-anak yatim piatu dan janda para syuhada di perbatasan. Kami sedang bangun 1 desa dengan isi 20-30 rumah, ada masjid, ada pasar, ada sekolah di dalamnya. Kenapa? Saudara-saudara kita di Suriah hari ini terus-menerus dibombardir, tempat tinggal hancur berantakan. Ya. Lalu kami juga bekerja untuk Rohingya. Kami ikut membangun shelter bagi saudara-saudara kita Rohingya di Banda Aceh. Subprogram yang ketiga, selain tadi untuk Indonesia, lalu untuk dunia Islam, kami juga bekerja di negara-negara non-Muslim dengan fokus Amerika Serikat. Kami bekerja sama dengan Nusantara Foundation Amerika untuk selalu menyebarkan Islam di bumi Amerika. Hari ini Amerika adalah negara terbesar dan terkuat di muka bumi ini. Islamnya minoritas dan begitu banyak salah paham pandangan terhadap Islam. Maka itu adalah medan jihad untuk terus menyampaikan kebenaran tentang Islam. Maka di Amerika kami punya pusat dakwah di New York yang senantiasa berkeliling ke berbagai wilayah di Amerika untuk bisa menyampaikan kebenaran tentang Islam. Kami punya program berikutnya yaitu program sedekah. Nah, semua program-program tadi yang saya sampaikan, pelatihan baca Quran, rumah Quran, sekolah di Gaza, dan macam-macam, bangun desa di Suriah, insya Allah dibiayai dari program sedekah charity produk Bikin Mati Sultan. Kami bikin gamis, kami bikin jilbab, kami bikin bros, saya nulis buku, dan semuanya ini insya Allah adalah program belanja sudah sedekah. Jadi kalau siapapun yang mengambil buku saya ketika majelis, mengambil jilbab, mengambil gamis, barang-barang itu dipakai untuk membiayai semua program tadi. Dan pagi tadi insya Allah di Solo, alhamdulillah dengan tim saya ada Mas Adit dan lain-lain. Dengan membawa barang-barang tersebut, kami juga baru saja melakukan penggalangan dana untuk bisa membangun 1 rumah tahfiz Quran di sebuah tempat di kota Solo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti berlanjut ke Sragen ya. Insya Allah ada Pak Bambang, ada yang lainnya. Insya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan. Itu yang saya bisa sampaikan. Insya Allah ada buku hijrah saya di depan sana. Insya Allah ada jilbabnya di sana. Tidak banyak, kami cuma bawa secukupnya. Insya Allah kalau ada yang mau ikut bersedekah bisa datang ke meja sana. Tapi kalau tidak, mohon doakan karena doa juga sedekah. Doakan terus agar semua kegiatan ini diridhoi oleh Allah, bisa bantu terus Indonesia, bisa bantu saudara-saudara kita yang menderita di dunia Islam, bisa terus
di negara-negara non-muslim demi untuk menegakkan kebenaran agama Allah. Insya Allah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Dzalika fadlullah. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Minta maaf lahir dan batin. Selamat berbuka puasa. Salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.